Tribuners, kembali lagi bersama saya Dea Puspita di acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Pada edisi podcast kali ini, kita akan membahas mengenai keripik tempe. Tempe, siapa sih yang tidak tahu tempe? Tempe biasanya dijadikan untuk lauk pauk makanan. Tapi di tangan Ibu Muhardiana, tempe diolah menjadi cemilan yang enak dan gurih. Seperti apa kisahnya? Pastinya Tribuners penasaran kan? Nah, untuk menjawab rasa penasaran Tribuners hari ini, pada edisi podcast kali ini kita akan membahas mengenai produksi keripik tempe menjadi cemilan paling laris nih Bu. Oke. Dan di studio kita sudah hadir narasumber yang spesial, yaitu Ibu Muhardiana sebagai owner Rumah Tempe Pontianak. Halo Ibu, bagaimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu nih. Kalau berbicara tentang keripik nih Bu, Iya. tempe dan keripik lumpia. Kulit lumpia. Apa sih yang membuat Ibu tertarik nih untuk memproduksi keripik tempe dan lumpia ini nih Bu? Dan sejak kapan sih mulai memproduksinya? Perkenalkan, saya Oke. Ibu Muhardiana, biasa Oke. dipanggil Ibu Ana, owner dari Rumah Tempe. Oke. Produksi kami keripik tempe dan keripik kulit lumpia. Kami menekuni usaha ini sudah kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2096 ya. Jadi kami tertarik dengan produksi keripik ini karena keripik tempe dan keripik kulit lumpia ini masih kurang produksinya di Pontianak ya. Kemudian cemilan ini juga disukai sama berbagai umur dari kecil hingga dewasa sampai tua Oke. gitu. Jadi kami tekunilah usaha ini sedikit demi sedikit. Nah, alhamdulillah kalau kita tekuni usaha kita, usaha itu akan maju, akan berkembang, insya Allah. Berarti berawal dari produksi keripik tempe dan lumpia ini yang mungkin jarang nih ya di Pontianak gitu Bu ya? Jarang, masih kurang yang produksi keripik tempe dan keripik lumpia. Jadi untuk pemasaran ini masih banyak peluang untuk reseller atau yang bantu bisa penjualnya, itu masih banyak peluang untuk dalam pemasarannya. Berarti karena melihat peluang nih yang mungkin masih sedikit Bu ya, jadi mari kita menjual keripik tempe dan lumpia. Oke. Kalau mengenai nama brand sendiri nih Bu, kan Rumah Tempe, apa sih alasan yang membuat Ibu tertarik nih akhirnya memilih nama brandnya itu Rumah Tempe? Bisa diceritain Bu? Saya pilih nama yang lebih sederhana, Rumah Tempe, mudah diingat gitu ya. Jadi mudah diingat lah bagi yang Bagi masyarakat gitu Bu ya. di kalangan gitu ya. Oke, berarti supaya masyarakat tuh lebih bisa mudah mengingat dia Rumah Mengingatnya, Tempe betul. gitu Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, saat di awal-awal memulai usaha produksi mengenai keripik tempe dan keripik lumpia ini, berapa banyak sih jumlah yang Ibu produksi nih Bu? Dan bagaimana proses pemasarannya nih Bu? Kalau awal-awal sih kita produksinya masih sedikit, dan sekarang juga udah mulai banyak karena udah mulai banyak reseller ya. Kami hampir setiap hari produksi, jadi lumayan lah untuk penjualannya. Oke. Berarti mulai sedikit-sedikit gitu Bu ya, dari awal mulainya sedikit, lama-lama banyak pesanan gitu Bu ya. Awalnya kan kita kan penjualannya kan yang di toko-toko kecil atau di sekolah-sekolah gitu ya, di kafe-kafe yang packingnya yang biasa gitu.
Dan setelah kita banyak belajar juga dari teman-teman yang udah berkembang gitu kan, lebih baik kita perbanyak perbanyak bentuk, perbanyak berat gitu supaya banyak pilihan buat konsumen. Nah, kita mulailah dengan packing yang harga 10.000, yang 20.000. Nah, dan alhamdulillah kita sekarang juga udah punya kemasan aluminium foil seperti ini. Nah, karena keripik itu kalau kita packing di dalam kemasan ini itu akan tahannya itu akan lebih lama gitu daripada packing yang plastik biasa. Berarti secara bertahap mulai dari packingannya lama-lama diperbaiki gitu Bu, menjadi lebih menarik gitu Bu ya. Betul. Berarti ini merupakan salah satu produk yang ada di Rumah Tempe, yaitu keripik lumpia dan keripik tempe. Dan keripik tempe. Ini ya Tribuners, salah satu produk, bukan salah satu sih, tapi beberapa produk yang ada di Rumah Tempe. Itu ada keripik lumpia, kemudian juga ada keripik tempe yang tentunya sangat enak. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, apa sih alasan Ibu memilih membuat keripik berbahan dasar tempe? Kan seperti kita ketahui bahwa tempe itu kan merupakan bahan dasarnya adalah dari kacang kedelai yang harganya mungkin bisa dibilang turun naik, Bu. Oke. Iya. Kita produksi keripik tempe ini karena bahannya itu tidak susah kita temui, jadi mudah. Jadi memang kalau kita persiapkan usaha dengan bahan-bahan yang mudah kita dapati, itu akan memperlancar usaha kita. Siapa tahu nanti ada pemesanan yang lebih banyak, jadi bahannya itu kita nggak sulit carinya, kita mudah kan. Tempe ini kan banyak ya di mana-mana gitu. Jadi itu salah satu cara. Memang kalau yang namanya sekarang ini ya bahan-bahan untuk usaha itu pada naik semua ya, bukan hanya tempe tapi seperti minyak juga, tepung juga. Semuanya naik semua. Jadi kami menyesuaikan lah bagaimana caranya supaya juga ada keuntungan gitu. Berarti salah satu alasan Ibu memilih bahan tempe dan lumpia ini mungkin karena dari gampangnya mencari bahannya Bu ya, ketika tiba-tiba ada pesanan yang banyak gitu kan, jadi kita tidak kebingungan untuk mencari bahannya. Meskipun bahannya mungkin harga tempe Bu ya, yang kita tahu kadang kan suka naik. Tetapi karena memang bahannya gampang dicari, kemudian bisa diakali dengan mungkin kemasannya atau misalnya timbangannya. Oke, berarti memang seperti timbangannya ya, harga kita bisa tetap ya, kayak packingan yang biasanya harga 10.000 isinya 1 gram, kita kurangi tapi harganya tetap gitu. Berarti tetap terjangkau nih untuk Tribuners nih, mungkin yang ingin membeli produk dari Bu Ana. Oke. Selanjutnya nih Bu, dalam sehari nih atau sepekan berapa banyak sih yang Ibu produksi untuk keripik tempe dan keripik lumpia ini? Keripik tempe dan keripik kulit lumpia, kalau dalam hari-hari ini ya kami kalau pagi kita itu produksinya keripik tempe itu kurang lebih bisa 5 atau 6 kilo. Nanti setelah itu siangnya kita bisa lagi produksi keripik kulit lumpia, biasa bisa 6 sampai 7 kilo. Itu yang biasa. Tapi kalau dalam waktu-waktu tertentu seperti Natal, Idul Fitri atau ada pesanan banyak itu, kita bisa lebih banyak lagi gitu. Lebih meningkat Bu ya berarti pemesanannya. Oke. Kemudian nih Bu,
bisa diceritain gimana prosesnya? Mungkin Tribuners penasaran nih, bagaimana sih proses pembuatan dari keripik tempe dengan keripik lumpia ini nih, Bu? Oh iya. Boleh berbagi, Bu? Oke. Saya senang berbagi karena semua banyak manfaatnya kita sesama UMKM. Ada sama-sama saling berbagi ilmu nih, Bu ya. Membantu ya. Jadi kalau keripik tempe itu prosesnya ya lumayan sih. Kalau dulu saya belajarnya seminggu, tapi gagalnya tuh bisa sebulan atau 2 bulan. Berarti ada proses agak rumit soalnya. Jadi dalam pengolahan keripik tempe ini ada fermentasi dalam sehari. Nah, dalam proses ini kalau tidak betul itu akan hasilnya itu tidak akan baik, bisa pecah, bisa hitam gitu kan. Kita juga memilih bahan-bahannya juga harus yang bagus gitu. Nah, kalau pengolahannya itu dalam sehari itu saya ceritakan sedikit. Kami membeli tempe yang ada di pasar. Itu kita bisa pilih tempe yang bagus, kualitasnya bagus ya. Itu kita rajang atau kita haluskan. Nanti kita dengan tepung sagu dan tepung kanji dan juga ragi tempe ya, itu kita gaul. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang kayak es itu, plastik kayak bening gitu, kayak bening, es yang panjang itu kita padatkan. Sudah padat, kita tusuk-tusuk. Nah, kemudian kita simpan di ruang yang aman. Nah, dalam proses penyimpanan ini kita juga harus kita lihat gitu. Biasanya pengaruh dari dari cuaca. Cuaca dingin dan panas itu juga mempengaruhi. Kadang kalau kepanasan ya bisa hitam nggak jadi, atau kedinginan dia juga nggak jadi, bisa hancur. Makanya kita jadi banyak itulah ya tantangan. Belum lagi gorengnya juga itu. Iya, kalau dalam goreng itu lama ya. Satu-satu kita itu sebelum goreng ini kita dalam pengirisan juga. Pengirisan itu kita masih manual. Jadi setelah diiris kita menggunakan pisau tajam atau cutter ya. Nah, nanti dalam penggorengan itu kita satu-satu, jadi nggak langsung langsung semua kita masukkan dalam kuali, enggak. Nanti dalam kuali itu kita pisah-pisahkan lagi yang melekat-lekat itu. Jadi memang proses pembuatannya itu lumayan lama, Bu ya. Ternyata tidak sesimpel langsung potong langsung goreng, ternyata ada prosesnya lagi, Bu. Kalau misalnya nih, Bu, ternyata prosesnya ini kan lama, Bu ya. Tetapi memang sih ya, kalau misalnya kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik, yang terbaik itu memang butuh proses ya, betul. Yang tidak sembarangan gitu. Dan bahan-bahan yang dipilih oleh Bu Ana ini yang terbaik, Bu ya. Untuk produknya. Kemudian selain keripik tempe, kalau untuk lumpia bagaimana, Bu, prosesnya? Kalau keripik kulit lumpia nggak serumit tempe. Jadi pembuatannya mudah ya, siapa aja bisa. Nih, kalau yang mau punya usaha yang baru, mau mencoba, coba deh buat keripik kulit lumpia. Mumpung keripik kulit lumpia juga masih jarang kan ada di Pontianak. Coba buat, karena ini hanya kita
gulung, kita goreng, kita tiriskan, udah. Berarti oke. Berarti lebih simple daripada keripik tempe. Lebih enaknya bisa kita campur dengan rasa, bisa rasa balado atau Bermacam-macam rasa lain gitu Bu, enak. ya. Oke. Kalau kulit lumpia banyak yang senang juga. Anak-anak muda, remaja itu banyak yang suka juga karena rasanya gurih gitu. Sama dengan tempe. Jadi untuk para Tribuners nih yang ingin mencoba membuka usaha nih, salah satunya keripik lumpia nih bisa dijadikan acuan Bu ya. Karena masih sedikit ternyata yang memproduksi keripik lumpia dan caranya juga simple. Iya, simple. Oke. Selain berarti Ibu nih tidak pelit ilmu Bu ya, mau berbagi nih kepada para Tribuners di rumah nih mengenai cara pembuatan keripik tempe dan lumpia. Oke. Selanjutnya nih Bu, untuk harga jual nih, mungkin Tribuners penasaran di rumah, tertarik nih ingin membeli nih, berapa sih harga jualnya untuk produk dari keripik tempe sama lumpia ini? Oh ya, kalau kami menyediakan ukuran atau berat itu bermacam-macam ya, jadi bisa pilih mau nih yang sedikit, apa yang sedang, apa yang banyak. Jadi tergantung dari mau. Jadi kalau kami penjualannya itu banyak macam, jadi bisa banyak pilihan. Berarti banyak ukuran Bu ya, Iya, mungkin ada yang ukuran. pingin coba-coba dulu gitu ya. Boleh. Jadi Biasa ada packing yang kecil, jadi bisa hubungi kita aja langsung. Oke, Tribuners, jadi yang pingin langsung beli bisa hubungin Ibu Ana nih. Kalau misalnya untuk harganya sendiri nih Bu, paling bawah berapa sih harganya Bu? Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, yang sekilo bisa 100 gitu. Tapi kita punya harga spesial buat reseller. Jadi bagi yang minat yang mau jadi reseller itu kita kasih harga spesial. Harga spesial yang masih rahasia nih Bu. Silakan masih rahasia. Langsung hubungi kalau misalnya Tribuners mau tahu nih harga spesialnya berapa gitu ya Bu. Nanti kita di belakang aja. Oke, di belakang aja Bu ya. Oke. Berarti ternyata nih harga-harganya sangat terjangkau Bu ya. Meskipun kualitasnya bagus dan proses pembuatannya susah loh Tribuners untuk keripik tempe ini. Tetapi ternyata masih terjangkau di kantong Bu ya, masih 10.000 masih terjangkau lah gitu Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya mengenai kalau boleh tahu nih untuk penjualannya sudah sampai kemana nih Bu? Apakah masih di dalam kota atau sudah keluar kota atau sampai keluar negeri? Oh ya. Kalau penjualan sih sebenarnya masih banyak sekali peluang ya untuk di dalam, di luar juga itu masih banyak peluang. Kalau sekarang penjualan di dalam dan di luar juga ada, tapi kalau di luar itu nggak banyak, hanya kalau di luar itu tidak rutin. Kalau di dalam kita penjualannya seperti di kafe, sekolah, atau di toko-toko kue gitu. Di toko-toko sekitar kami juga, di minimarket juga ada gitu. Berarti bisa dicari di toko atau minimarket, sekolah juga ada, kafe juga Bu ya? Ada. Kalau misalnya untuk di luar kota nih, sampainya biasanya kemana sih Bu? Kalau di luar kota yang banyak bergerak itu reseller ya. Jadi mereka biasanya kalau sedang ke Pontianak, singgah ke rumah tempe, mereka beli, nanti mereka bawa gitu, jual di luar. Dan ada juga yang di luar negeri seperti Malaysia juga ada. Itu juga yang jalankan reseller gitu. Ternyata sampai keluar negeri loh Tribuners, sampai ke Malaysia produknya. Berarti sudah mencakup lumayan banyak nih Bu ya. Bukan hanya di dalam
kota, tetapi di luar kota juga bahkan sampai luar negeri juga mencakup loh. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah untuk penjualannya dibantu oleh reseller? Oh iya, tadi ternyata iya dibantu. Banyak sekali. Oke. Jadi memang karena apa? Karena kita banyak produksi, enggak bisa banyak sempatnya keluar. Memang kita perlu butuh tenaga itu reseller. Jadi kita bisa berbagi lah, berbagi rezeki. Oke, berbagi rezeki dengan orang lain Bu ya. Iya. Kalau misalnya untuk jumlah reseller itu kira-kira berapa sih Bu sekarang? Iya. Sudah ada? Yang sudah ada sekitar 50 orang, tapi ini sepertinya bertambah lagi. Okay. Tapi reseller ini ya macam-macam, ada yang aktif, yang jarang gitu. Tapi mereka tetap ada kontak gitu. Jadi tapi kalau hari-hari ini biasanya itu tetap ada bergantian mereka. Ada yang penjualannya lewat online. Ada mereka kerjakan nih, ada yang mereka door to door, ada yang mereka jualnya ke titip di toko-toko gitu. Nah seperti itu. Tapi nanti biasanya seperti Lebaran tuh ya, bulan puasa itu semuanya pada datang, pada turun langsung nyerbu semuanya Bu ya. Karena mereka ini penjualannya nih banyaknya nih seperti arisan. Arisan itu mereka satu reseller aja udah pegang, itu udah pasti ya kalau arisan kan, mereka arisan kan ya biasa ada berapa 50 kilo, ada yang 100 kilo. Mereka itu udah pasti karena diarisankan gitu. Nah di situ jadi biasanya bulan puasa itu reseller pada turun semua langsung menghubungi ya. Meledak. Langsung meningkat penjualannya nih Bu. Oke. Seperti yang kita ketahui nih bahwa sekarang ini kan serba digital tadi Bu. Salah satunya Ibu bilang bahwa penjualannya melalui online. Kan melalui online seperti salah satunya memanfaatkan e-commerce nggak Bu kalau Ibu? Kalau e-commerce kami juga ada toko-toko e-commerce, jadi cuma belum begitu aktif, tapi kami udah punya gitu. Karena dari reseller juga mereka juga masing-masing juga punya e-commerce masing juga jual gitu. Kami juga jual, cuma kita belum begitu aktif di situ gitu. Oke, tapi semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi. Ya, amin. Selanjutnya nih Bu, kan jika kita lihat di medsos Rumah Tempe, jadi untuk para Tribuners nih yang mungkin tertarik dan penasaran apa sih produk yang ada di tempat Ibu gitu kan, mungkin bisa melihat langsung IG-nya. Nama IG-nya adalah Rumah Tempe Pontianak. Dan seperti kita lihat di medsos Rumah Tempe itu, sepertinya produk keripik tempe dan keripik lumpia ini biasanya sering ikut ajang pameran nih Bu. Apakah benar? Iya. Jadi karena kita banyak teman UMKM gitu yang baik-baik nih, mereka banyak kasih info ke kita, terus ayo Bu kita jualan di ini ya. Jadi kami bergeraklah dari teman-teman UMKM yang bantu, juga ada dari pihak-pihak dari dinas pemerintah atau BUMN. Mereka juga banyak mengajak UMKM untuk kami ikut pameran, mengenalkan produk-produk kami gitu. Jadi banyak sekali dari pihak-pihak yang membantu kami dalam pemasaran atau mengenalkan gitu usaha kita. Berarti kan ini ada campur tangan dari dinas pemerintah atau BUMN Bu ya? Iya. Oke. Itu biasanya tuh binaannya itu seperti apa sih Bu kegiatannya? Mungkin bisa diceritakan ke Tribuners? Jadi kita kan bisa dibina oleh
pemerintah ya, Oke. pemerintah atau dinas ini koperasi gitu atau BUMN, kita bisa menjadi inilah sebagai apa ya, kita dibimbing lah mereka nanti. Kita bisa belajar, banyak belajar, bisa ada pelatihan-pelatihan juga. Nah, di situ ini kan kita ini selalu ada perkembangan ya, perkembangan apa yang mesti kita ketahui juga. Jangan kita hanya produksi aja di rumah, tapi di luar ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang mesti kita ketahui ya dari pelatihan-pelatihan itu. Jadi kita tahu mungkin ada apa ya, kita harus ikutilah gitu. Berarti sangat bermanfaat nih Bu Iya, ya betul. untuk supaya kita tahu perkembangan apa saja ya sih, mungkin mulai dari kemasannya yang mungkin pasti itu kita kembangkan gitu Bu, atau misalnya kayak rasanya mungkin kayak bermacam-macam rasa yang mungkin bisa menarik masyarakat untuk membeli gitu Bu ya. Iya, betul. Berbicara mengenai rasa nih Bu, ini ada apa rasanya, ada apa aja sih Bu selain original itu ya? Di sini kami masih rasa original dan balado. Jadi biasanya nih kalau anak-anak atau remaja itu sukanya yang balado. Oh, balado yang lebih pedes gitu ya. Pedes. Kalau orang tua original gitu. Lebih sukanya original. Jadi banyak pilihan gitu. Berarti bisa mencapai target gitu Bu. Untuk yang anak muda mungkin yang balado, kalau untuk orang tua mungkin yang lebih original. Oke. Selanjutnya nih Bu, tadi kan kita sudah membahas bahwa adanya Ibu sering mengikuti pameran dan juga adanya mungkin binaan dari pemerintah dan BUMN. Boleh berbagi tipsnya enggak Bu? Kan biasanya kan mungkin ada beberapa dari Tribuners di rumah nih Bu yang tertarik nih untuk ikut dalam event atau pameran. Standar produknya tuh harus seperti apa sih Bu supaya kita bisa ikut dalam event? Oh iya, jadi karena udah banyak ya UMKM sekarang, kita harus saling support, saling memberi semangat gitu. Jadi untuk mengenalkan ini sangat penting sekali gitu kan. Biasanya tuh kalau pameran-pameran itu standarnya itu ya harus punya izin sertifikatnya, seperti sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan atau halalnya juga. Jadi itu sangat penting sekali karena kalau kita udah punya izin seperti itu, kepercayaan konsumen masyarakat ke kita itu lebih kan. Berarti harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian packagingnya juga kita lihat ya, kalau bisa kita kembangkan bagaimana supaya menarik. Seperti ini kan, aluminium foil ini sangat bermanfaat sekali karena keripik kita itu bisa, tahannya itu bisa lebih lama sekali. Dia itu dengan sinar matahari pun dia bisa menjaga gitu. Selain dia menjaga produk kita di dalam, juga punya daya tarik sendiri untuk konsumen. Kok biasanya ini tahannya berapa lama Bu kalau dalam kemasan seperti ini? Kalau kemasan seperti ini saya udah coba ya, dalam 6 bulan itu sampai 8 bulan juga sudah pernah saya coba. Itu rasanya tuh masih enak, masih gurih gitu. Nah, pernah kita titip ya di toko. Kami dua kemasan ini saya titip, dan itu toko itu simpannya tuh di luar, jadi terkena matahari gitu. Nah, kalau yang plastik ini nggak lama, itu udah hanya sebulan gitu lah. Sebulan itu udah terasa beda, udah berubah gitu. Tapi dengan yang ini, yang satunya nih, kemasannya
karena kena matahari tuh ya. Oke. Jadi kemasannya itu memang berubah warna juga. Tapi setelah kami coba nih, saya bilang nih ke tempat saya itu, coba kita coba dulu ya isinya ini karena ini packingnya udah berubah kena matahari. Kita coba di dalamnya, saya juga penasaran ini apa isinya baik apa enggak. Kalau yang ini kan udah memang udah berubah. Rupanya masih enak gitu. Berarti Masih juga enak. mempengaruhi Iya, packaging. mempengaruhi. Jadi kalau boleh saya saran lah ya buat toko-toko kue, kalau bisa buat yang kasihan yang nitip-nitip ini, apalagi yang kemasan biasa, kalau bisa itu tempatnya jangan terkena sinar matahari. Kalau bisa yang aman, yang jadi bisa agak tahan lama gitu. Oke. Tribuners, jadi yang pingin langsung mencoba nih atau penasaran nih, ternyata juga tahan lama Tribuners. Jadi misalnya untuk pergi-pergi jauh gitu, ternyata tahan lama Bu ya, bisa nih dibeli nih untuk cemilan di perjalanan atau oleh-oleh. Iya. Bu ya, bisa nih Tribuners, langsung hubungi Bu Ana. Oke. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya adalah permintaan keripik paling banyak tadi kan kita sudah berbicara mungkin momen Lebaran. Iya. Selain momen Lebaran, apakah ada momen lainnya permintaan keripik itu meningkat? Seperti ini ya, mau Natal nih juga. Oke, Natal. Udah lumayan banyak yang pesan gitu. Reseller juga udah pada ini bilang. Menghubungi ya. Jadi kebetulan nih kan di luar Pontianak ini seperti di mana di Sambas itu kan banyak yang bukan agama Islam ya, yang Natal. Jadi kami juga dibantu sama teman-teman UMKM juga. Jadi kita bisa titip ke toko-toko di sana, dan udah berapa tahun ini alhamdulillah laris, karena di sana itu keripik tempe belum ada gitu. Belum ada. Jadi peluang untuk menjual ini banyak ya, banyak. Selain event-event misalnya, event-event juga Bu ya, misalnya ada acara-acara juga bisa meningkatkan permintaan dari masyarakat untuk membeli produk Ibu ini. Iya, betul. Terus itu kemudian kayak hari-hari penting seperti Lebaran, Natal, kemudian apa lagi Bu selain itu? Apakah ada lagi misalnya kayak mungkin acara-acara? Oh iya, seperti acara-acara ya, biasanya ada seminar-seminar gitu, ada yang ngadain acara di mana gitu. Di situ kita punya kesempatan menjual juga, karena biasanya banyak peserta, banyak peserta. Jadi kalau ada acara, kalau sekarang nih udah mulai banyak nih acara yang diadakan di misalnya di CC atau di alun-alun, biasanya kayak kemarin kan. Nah itu punya kesempatan kita lah sebagai UMKM untuk mengenalkan dan menjual usaha kita. Berarti untuk peningkatan penjualannya yang paling utama adalah mungkin Lebaran, kemudian Natal, dan event-event atau acara-acara gitu Bu ya. Betul. Biasanya tuh paling banyak berapa sih Bu pesanannya yang Ibu terima? Kalau pesanan yang tidak tentu sih, tidak tentu, tergantung dari ini ya. Ini kan banyak yang pesan ini reseller atau apa. Terus hanya yang paling banyak itu biasanya di waktu-waktu tertentu itu seperti Idul Fitri, Natal. Nah itu bisa ambil ratusan lah. Ratusan kilo. Nah, banyak sekali sih Bu, ratusan kilo Tribuners ternyata pesanannya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu berapa omset yang didapat dari penjualan keripik tempe dan lumpia ini? Iya, kalau omset kalau hari-hari ini berapa ya? 1 digit? 2 digit? Oke, bisa ditebak.
tidak tentu. Jadi kita syukuri saja sekarang, untuk sekarang ini kita syukuri. Berapa dapatnya, alhamdulillah banyak, alhamdulillah sedikit, alhamdulillah kita syukuri saja. Biasanya Semoga banyak terus. amin. Tapi penasaran nih, berapa nih Bu? Boleh berbagi sedikit? Boleh dibocorin sedikit ke Tribuners nih ya? Kalau yang hari-hari, tapi saya kasih tahu nggak ya? Sedikit boleh lah Bu. Sedikit boleh ya. Berapa digit ya? Kurang lebih, nggak banyak sih. Oke. Berapa nih? Kalau 8 kali ya, 8 digit kali ya. Oke. 8 digit ya. 8 Berapa kurang lebih 10 lah gitu. 10 juta rupiah Tribuners, alhamdulillah Bu ya. Itu termasuk banyak loh Bu, 10 juta rupiah. Yaitu penjualan, bukan bersih, Iya juga. penjualan. Tapi lumayan lah Bu. Iya. Oke. Untuk menghidupi keluarga, ya. Baik. Untuk Tapi itu untuk yang mungkin pendapatan yang sehari-hari kali Bu. Untuk kayak maksudnya penjualan yang biasa mungkin. Iya, yang belum biasa. belum yang Lebaran atau iya. Natal gitu. Itu rahasia. Oke, rahasia Tribuners tidak boleh dibocorkan. Oke. Selanjutnya nih Bu. Kalau boleh tahu nih, berapa jumlah tenaga kerja nih yang ikut membantu untuk memproduksi keripik tempe dan keripik lumpia ini, Bu? Iya. Kalau untuk hari-harinya kami hanya berempat. Oke. Dalam bantu proses pembuatannya, tapi kalau di waktu-waktu tertentu kami melibatkan tetangga dan mahasiswa juga itu. Oke. Berarti kalau di hari-hari biasa ada 4 orang. 4 orang. Tapi kalau misalnya hari-hari tertentu nih, kayak Lebaran atau misalnya kayak ada event-event, mungkin beberapa orang juga ikut terlibat. Kami libatkan. Oke. Seperti mahasiswa-mahasiswa yang masih ingin belajar untuk saya kan, jadi saya suka kasih semangat mereka gitu. Memulai usaha itu gimana, saya suka bercerita supaya mereka itu ya ada pandangan lah, wah rupanya kalau usaha ini harus begini. Nah, jadi kami juga memberi semangat lah gitu kan untuk mahasiswa juga. Ternyata Ibu suka berbagi ilmu, ternyata Tribuners. Ya, kadang kita juga perlu mereka ini kan pintarnya tuh otak mereka ya, kayak penjualan kan sekarang kan penjualannya yang modern kan seperti online mereka banyak membantu gitu. Nah, di situ juga saya belajar dengan mereka. Saling belajar berarti Bu ya. Biasa mereka yang ingin menyelesaikan studinya, seperti ada tugas-tugas kuliah, ada yang skripsi, itu saya insya Allah saya suka bantu, karena kalau kita mempermudah jalannya penelitian mereka ya kan, supaya mereka juga cepat selesai, ya tuh saya paling suka itu. Ternyata Ibu suka membantu. Nah, semuanya juga suka membantu. Lanjut nih Bu, menurut Ibu apa nih tantangan dalam berbisnis cemilan seperti ini? Mungkin selama berbisnis ini mungkin ada tantangan-tantangan yang Ibu lewati. Tantangan selama ini banyak sih. Kalau dalam produksi itu tantangan kami ini ya seperti prosesnya gitu kan, kami masih perlu belajar sampai saat ini juga, walaupun udah 5 tahun itu kadang menemui hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kenapa itu masih kami harus banyak belajar juga. Dan dalam produksi juga itu karena kita masih manual, belum punya mesin gitu ya, agak lama dan rumit gitu kan.
Jadi tantangan kita mau punya hasil produksi yang banyak, yang baik itu bagaimana caranya, karena permintaan udah lumayan banyak gitu. Oke, berarti ada beberapa tantangan nih Bu yang harus dilewati ternyata, yang mulai dari mungkin produksinya yang masih manual, kemudian mungkin bahan-bahannya mungkin seperti dalam proses pengerjaan kan tidak bisa sembarangan ternyata Bu ya. Ada proses-proses yang harus dilewati supaya jadi keripik yang terbaik, hasil yang bagus dan baik. Betul. Selanjutnya nih Bu, atau mau menambahkan lagi? Kita tambahkan lagi sedikit Tribuners. Saya sih ini ya, kami tidak hanya ingin di sini gitu, ada ingin berkembang untuk apa. Jadi kalau tantangan yang lainnya itu seperti sekarang ini pinginnya tuh karena kami juga punya lahan tani, dan di situ sudah ada hasil-hasil buah atau seperti nangka, pisang, ubi, nanas itu kan. Nah selama ini nih kita hanya jual gitu aja, karena kalau kita jual itu kan harganya itu kan murah, hanya segitu. Jadi biasanya saya tuh berpikiran bagaimana supaya hasil tani ini bisa kembangkan lagi, bisa kita olah lagi, bisa jadi keripik-keripik atau olahan lain. Nah, bisa harganya kan bisa lebih meningkat. Nah, di situ juga saya butuh belajar lagi gitu. Berarti bisa muncul ide keripik baru di Bu ya. Tentunya saya butuh juga bantuan keluarga atau teman, bagaimana supaya bisa mengembangkan lagi gitu. Mungkin bisa kita nantikan nih Tribuners, keripik baru yang muncul dari Rumah Tempe nih. Mungkin ada keripik ubi atau keripik buah-buahan yang mungkin bisa diolah nih untuk keripik pisang. Kayak buah-buah itu kan kayak nanas itu kan memang mesti dikeringkan pakai alat pengering, baru bisa kita buat keripik. Kayak nangka juga kan. Sama ini buah-buah itu nggak ada kan yang keripik, jarang sekali gitu. Nah dalam pemikiran saya di situ, buah-buah itu sebaiknya tuh kita kelola lagi. Nah, kalau lagi jadi keripik gitu, ditahan lebih mahal harganya. Soalnya kan masih jarang nih Bu, kalau misalnya keripik buah mungkin kebanyakan yang di Jawa mungkin di Jawa. Kalau di Pontianak mungkin masih jarang gitu. Jarang. Jadi mungkin bisa jadi ide baru nih Bu, yang mungkin nanti kita nantikan nih Tribuners. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita menutup sesi podcast kita hari ini, bagaimana cara masyarakat yang ingin membeli produk keripik tempe dan produk dari kulit lumpia ini? Dan kemudian apabila ada yang ingin menjadi reseller nih, mungkin Tribuners di rumah tertarik nih setelah menonton podcast kita nih Bu, ingin jadi reseller nih, apakah ada syarat-syaratnya? Ya, terima kasih. Kami berharap setelah ini kita berbagi gitu ya, berbagi rezeki, banyak reseller yang datang ke kami. Bisa langsung aja hubungi Rumah Tempe. Nomor HP saya 087811239090 dan IG-nya Rumah Tempe Pontianak. Kalau Facebooknya Rumah Pontianak. Alamat kami di Jalan Urai Bawadi, Gang Suditrisno, Komplek Gria Suditrisno nomor K2, Pontianak. Berarti untuk para Tribuners nih yang ingin mendapatkan produk dari Rumah Tempe nih, ternyata bisa langsung menghubungi nomor yang tadi telah Bu Ana sebutkan ya Tribuners. Kemudian juga bisa melalui Instagram atau Facebook Bu ya, ataupun melalui online ternyata. Dan misalnya ingin menjadi reseller, ternyata juga langsung hubungi Ibu Ana ya Tribuners.
dan caranya tidak ada persyaratan apapun, langsung hubungi, Ya, langsung hubungi jadi saja. reseller. Oke. Kalau misalnya untuk tokoh gitu, apakah ada, Bu? Untuk tokohnya sendiri? Toko sendiri sama ini ada beberapa toko oleh-oleh yang langsung datang, mereka malah yang punya toko ya, mereka dulu survei ke tempat kita, lihat apa banyak cerita ya, jadi dari toko oleh-oleh yang datang, lihat apa keripik kami, lihat tempat kami. Nah, dengan dia lihat kan dia udah tahu. Jadi mulailah setelah itu ada pemesanan dari toko mereka gitu. Berarti selain online nih untuk mendapatkan keripik tempe dan lumpia ini ternyata bisa langsung datang ke toko mungkin ya. Iya. Ada beberapa toko atau kafe atau sekolah yang Ada. keripik ini. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ana yang telah menyempatkan diri nih untuk hadir di podcast hari ini dan berbagi pengalaman yang sangat luar biasa kepada para Tribuners. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para Tribuners yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga podcast kita hari ini dapat bermanfaat untuk para Tribuners. Saya Dea Puspita beserta narasumber Ibu Ana. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.